Data Warehousing, dan Decision Support oleh Karina Febri Syaifuddin, MRP 7411030043 dengan dosen pembimbing Parengga Asmara Eskom.Ocha. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, memahami arsitektur dan implementasi data warehouse, dan memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Data warehouse adalah suatu database yang sebagai penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori yang terkonsolidasi. Berikut beberapa definisi tentang data warehouse, yaitu pertama oleh Bapak W.H. Imnon, yaitu Bapak Data Warehousing. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek atau topik, terpadu, time variant, dan tidak mudah berubah. Sedangkan menurut Barry Devlin, IBM Consultant, yaitu suatu data warehouse sederhananya adalah suatu penyimpanan data tunggal, lengkap, dan konsisten, yang diperoleh dari berbagai sumber dan dibuat tersedia bagi end user dalam suatu cara yang bisa mereka pahami dan bisa mereka gunakan dalam suatu konteks bisnis. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Hal ini dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umumnya digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif, pengukuran bisnis, atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product time, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan non-sales, dimensinya adalah produk, lokasi, dan waktu. Nah, berikut data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut molet. Alternatif lainnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut rolet. Relasi utama yang berhubungan dengan sistem dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension tabel. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel dimensi. Berikut tampilannya model data multidimensi. Di sini merupakan tabel fakta dan ini merupakan dimensi tabel. Query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya, cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP adalah pertama roll up, dengan melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya, untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi dapat dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam suatu provinsi. Selanjutnya, drill down. Drill down merupakan kebalikan dari roll up. Misalnya, untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota didapat dari drill down. Sedangkan selanjutnya pivoting, yaitu melakukan agregasi pada dimensi yang terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Nah, online analytical processing atau OLAP. Pertama, menggunakan cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL, misalnya sebagai berikut. Di mana summary dari Excel, from cells, dan times. Di mana Excel time dan the time. Dan ini berdasarkan group ID, diurutkan berdasarkan year. Dan selanjutnya, di mana location didapat menggunakan dari cells. Dan diurutkan berdasarkan L state, sehingga menjadi query baru yang sebagai berikut. Campuran dengan time dan L time ID.
berdasarkan the year dan L state. Selanjutnya adalah slicing dan dicing, yaitu mencari kesamaan dari jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Pada arsitektur data warehouse, pilihan berikut harus dibuat dalam perencanaan data warehouse. Pertama, class model, yaitu tipe model tipe apa yang akan dimodelkan. Selanjutnya, grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Selanjutnya, dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta. Dan ukuran, yaitu ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang terlihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales menginginkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Pertama, dimensi tabel seperti item, time, dan tabel fakta, muat ukuran seperti dollar, short, kunci untuk dimensi dan tabel terkait. Berikut merupakan tampilan dari arsitektur dari data warehouse, di mana klien mengakses query atau analisis berdasarkan warehouse, di mana warehouse terisi dari integrator or metadata, dan di sini terdapat sumber-sumber yang akan diekstrak oleh monitor. Bila dari dalam, kita dapat melihat sumber-sumber informasi berasal dari OLTP di DMS atau sumber data lain. Kemudian akan disaring, didistribusikan, ditransformasikan, dan dikumpulkan, dimuat maupun diubah oleh server data warehouse. Data merge disimpan dalam data merge, kemudian ditampilkan oleh MOLAP untuk dimensional OLAP atau ROLAP, relational OLAP, di mana di sini merupakan server dari OLAP. Kemudian akan menghasilkan analisis data, query, dan data mining yang akan diakses oleh klien. Implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi. Misalnya customer, produk, dan sales. Perhatikan dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. Disederhanakan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak terkait dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, website, data transaksi online, dan teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penanaman penyajian struktur, ukuran atribut dan sebagainya dari antara sumber-sumber data yang berbeda. Misalnya tarif hotel terdiri dari mata uang, pajak, trade cost, profit, dan sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah dikonversi. View dan Decision Support. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analisa yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda, dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisikan view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangatlah penting untuk aplikasi Decision Support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Berikut contohnya, view berikut menggunakan menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Kita create view di mana terdapat regional berdasarkan kategori state, sales, dan state. As selected di kategori as sales or state. From product, P sales P location L, where PID sama dengan S.PID, and S.log.id sama dengan L.id. Query berikut menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Bila berdasarkan negara bagian, maka akan diperbaikan R kategori dan R state, di mana from tabel regional sales L. Query berikut adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional state dengan sebuah view yang didapatkan pada klausa from, yaitu didapatkan berdasarkan from dari select ke kategori pre-sale L state from product pre-sales P location L, where PID, SID, and log ID. SR. Nah, ringkasan berikut.
Data warehouse adalah suatu tabel penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi Decision Support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dan banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya, untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu rollup, rollup, pivoting, slicing, dan dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat adalah place model, level atom, yang akan disediakan, dimensi, dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disimulasi secara periodik. Berikut latihan soalnya. Pertama, apa yang dimaksud dengan aplikasi Decision Support? Yaitu sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage pada waktu warehouse diperlukan manajemen pengelolaan warehouse yang baik agar kemampuannya semakin baik. Beberapa tugas manajemen warehouse antara lain backup, data baru, agregasi data baru, aktivitas maintenance, seperti pengindesan dan pengarsipan. Desain untuk peningkatan performasi. Banyak teknik yang dapat digunakan oleh desainer untuk meningkatkan performa query. Beberapa melibatkan desain query yang harus dibangun, tetapi teknik lain hanya berhubungan dengan desain database. Yang ketiga, deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model data multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel faktor dan tabel dimensi. Model data multidimensi dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Dengan perbedaan pada tabel fakta dan dimensi, yaitu tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Tabel dimensi seperti item atau time, sedangkan tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangatlah penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori di mana K yang dihasilkan sangat unik. Karena K tersebut terdiri dari foreign key yang mempunyai primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar short dan kunci untuk setiap bagian tabel terkait. Dan mengapa view begitu penting dalam lingkungan Decision Support dan bagaimana view dihubungkan dalam lingkungan data warehousing OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi Decision Support. Kelompok analisa yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang diberikan tiap perluasan detail bisnis yang sesuai. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangatlah penting untuk aplikasi Decision Support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronis secara periodik. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.